sebenarnya aku tidak tertarik sama Pildacil awalnya. Aku lebih tertarik ke cerita. Tapi karena cerita dan Pildacil itu hampir sama, jadi aku mencoba untuk Pildacil. Dan ternyata saat bahasa Indonesia kamu harus menghafal unsur-unsurnya, lalu sifat-sifat teks ini, teks itu. Lalu yang paling terakhir, aku berhasil mendapatkan juara 1 Pildacil lagi di kelas 6 SD baru-baru ini, event Isra Miraj juga. Hai teman-teman, kembali lagi di Pod 7. Perkenalkan, aku Kaila Rizkia Adam dari kelas 5B sebagai host. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yaitu Kak Aila. Halo Kak Aila. Halo Kaila. Perkenalkan diri Kak Aila dong. Halo semuanya, nama aku Aisyah Aila Farisa dari kelas 6C SDN Tebet Timur 07. Kemarin Kak Aila ikut lomba Pildacil ya? Iya. Apa sih alasan Kak Aila suka ikut Pildacil? Sebenarnya aku tidak tertarik sama Pildacil awalnya. Aku lebih tertarik ke cerita. Tapi karena cerita dan Pildacil itu hampir sama, jadi aku mencoba untuk Pildacil. Dan ternyata aku keterusan suka Pildacil. Kak Aila belajar Pildacil dari umur berapa? Aku belajar Pildacil dari umur 10 tahun kelas 3 SD. Kak Aila selalu menjadi juara 1 lomba Pildacil ya? Iya. Boleh tahu nggak gimana caranya? Caranya yang pasti kalian tuh harus sering latihan Pildacil. Kalian harus tahu unsur-unsur teks Pildacil tuh yang benar kayak gimana. Dan kalian harus tahu trik-trik Pildacil tuh kayak apa. Latihan Pildacil tuh kayak gimana sih Kak? Pertama, untuk latihan Pildacil kita tuh perlu teks ya. Dimulai dari buat teks dulu. Teksnya itu harus sesuai tema yang kita inginkan dan harus sesuai unsur-unsurnya. Lalu untuk Pildacilnya sendiri, kalian lebih bagus untuk menghafal teksnya daripada membaca. Nah, perlu diperhatikan juga intonasi kalian saat Pildacil dan muka kalian saat Pildacil tuh harus menjiwai teks Pildacilnya. Saat Kak Aila Pildacil, gimana sih perasaan Kak Aila saat maju ke depan? Pertama-tamanya pasti tegang ya. Tapi aku tegang bukan takut atau malu sama penontonnya, tapi aku lebih takut saat aku ada salah kata atau aku salah bicara saat Pildacilnya. Tapi lama-lama nggak bakal tegang kok. Apa kesulitan Kak Aila saat Pildacil? Kesulitan aku saat Pildacil itu yang pertama, kadang aku nggak sadar muka aku gimana saat aku Pildacilnya. Dan kesulitan aku yang kedua adalah cepat atau lambatnya aku bicara. Lomba yang pernah Kak Aila raih lomba apa aja? Pertama-tama aku pernah meraih lomba Pildacil juara 3 di SDN Manggarai 01. Lalu lomba yang kedua aku mewakili kelas 4A di event Isra Miraj SDN Tebet Timur 07 dan aku berhasil mendapatkan juara 3 Pildacil. Lalu lomba yang kedua aku berhasil mendapatkan juara 1 Pildacil di kelas 5 SD pas event Isra Miraj juga. Lalu yang paling terakhir, aku berhasil mendapatkan juara 1 Pildacil lagi di kelas 6 SD baru-baru ini, event Isra Miraj juga. Oh iya, aku dengar-dengar katanya Kak Aila selalu menjadi juara 1 kelas ya? Iya. Boleh tahu nggak gimana caranya? Caranya pastinya tuh kalian harus belajar ya. Tapi kan ada anak-anak yang bilang belajar itu membosankan. Nah, belajar itu ada tips-tipsnya agar kalian tidak bosan. Jadi belajar tuh tidak hanya sekedar kalian membaca buku saja. Misalkan kamu belajar MTK, kamu gak bisa cuman baca buku, tapi kamu harus sering ngerjain soal. Saat bahasa Indonesia, kamu harus menghafal unsur-unsurnya, lalu sifat-sifat teks ini, teks itu. Jadi semua pelajaran ada metodenya masing-masing. Bagaimana cara Kak Aila mendapatkan waktu belajar di sela-sela kesibukan yang sangat padat? Pastinya dengan cara membagi waktunya harus tepat. Jadi walaupun misalkan kita nggak sempat belajar dalam satu hari, pastikan kalian untuk tetap belajar walaupun 5 menit saja dalam sehari. Mau itu baca buku, mengerjakan soal, pokoknya kalian harus sempat belajar dalam satu hari itu. Oke, makasih Kak Aila. Sama-sama. Kak Aila, boleh kasih pesan untuk adik kelas yang ingin mengikuti Pildacil nggak?
Boleh, pesannya untuk kalian, untuk yang Pildacil, untuk adik-adik kalian semua yang ingin ikut Pildacil, kalian tetap semangat ya, jangan menyerah. Kalau misalkan kalian gagal dalam perlombaan Pildacil, kalian harus introspeksi diri kalian. Aku salahnya di mana? Jangan menyerah ya, tetap semangat terus. Oke, terima kasih Kak Ayla. Sama-sama. Sekian podcast hari ini. Jangan lupa subscribe dan like. Bye-bye. Bye. Kebasan memberi pisang. Salam sapa saya ucapkan pada hari sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nina Sutil selaku Kepala Sekolah SDN Tebet Timur 07. Yang saya hormati Wakasur Bidang Kurikulum dan Kesiswaan serta para hadirin sekalian. Pada kesempatan pagi kali ini saya akan berbicara tentang pentingnya bertemu. Di sini siapa